yang secara khusus yaitu tentang masalah nama Allah atau Allah, di mana umat Nasrani selalu mengelak dengan berbagai macam cara. Dikatakan perjanjian baru tidak ada nama Yahweh dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena memang di Indonesia terus terang saja untuk literatur Nasrani ini sangat kurang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Yang secara khusus yaitu tentang masalah nama Allah atau Allah, di mana umat Nasrani selalu mengelak dengan berbagai macam cara. Dikatakan perjanjian baru tidak ada nama Yahweh dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena memang di Indonesia terus terang saja untuk literatur Nasrani ini sangat kurang sekali. Dan saya banyak mendapatkan literatur, kalau saya pelayanan ke Amerika, saya beli-beli buku. Seperti salah satu contohnya ini adalah buku yang membuktikan bahwa perjanjian baru pun ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan ini ditulis oleh Rabi Israel. Artinya bahwa kiblatnya memang berbeda. Kalaupun ada orang yang menganggap itu hal yang sama, saya pikir saya mengacu hanya kepada kitab sucinya masing-masing. Jadi umat Islam dengan Al-Qur'annya, sedangkan kami dengan Tanakh dan Brit Kadasa. Jadi kalau misalkan kita berada di relnya masing-masing, tentu tidak akan terjadi permasalahan. Kenapa? Karena saya melihat bahwa di dalam kitab suci terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, nama Yahweh, nama diri Yahweh, Yod-Heh-Waw-Heh, huruf Ibraninya, itu diterjemahkan menjadi 4. Tuhan huruf besar semua, Allah atau Allah, A-L-L-A-H, huruf besar semua, kemudian Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar. Padahal setahu saya dulu waktu saya kuliah, ketika membuat skripsi, ketika kita mau mengutip, mengquote daripada buku orang, pengarangnya itu harus dituliskan dan namanya tidak bisa diubah. Terus terang umat Nasrani ini, kalau saya katakan mereka justru menjadikan Tuhannya itu seperti siluman. Dan saya pernah mengatakan ini, itu pun saya dibantai habis oleh umat-umat Nasrani. Dikatakan masa Tuhan siluman? Loh, saya katakan bukan Tuhan itu siluman, Tuhan seperti siluman. Kenapa? Karena namanya berubah-ubah. Salah satu contoh di dalam kitab suci yang saya yakini, di mana nama Yahweh, yaitu Tuhan yang di dalam kitab suci kami, Tanakh, itu disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Di sana yang pertama nama Yahweh itu diterjemahkan menjadi Tuhan, T-U-H-N, huruf besar semua, khususnya di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8. Di sana, di dalam terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, aku ini Tuhan, itu namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Di situ dikatakan aku ini Tuhan, huruf besar semua, itu namaku. Artinya kalau kita mengacu kepada tata bahasa Indonesia yang baik, artinya ada Tuhan yang bernama Tuhan. Tuhan itu bukan nama. Tuhan itu adalah sebutan. Nah, ketika saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi Ani Yahweh Husmi, Ufodil Akhirlo Aten Utilati Lapsilim. Yang kalau diterjemahkan dengan benar sebetulnya berbunyi, aku Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Itu yang pertama. Jadi nama Yahweh diterjemahkan menjadi T-U-H-A-N, huruf besar semua. Yang kedua, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Allah, A-L-L-A-H, huruf besar semua. Di mana umat Nasrani, para pendeta seringkali mengatakan, oh, Allah kami beda dengan Allah. Mereka menggunakan kata Allah, kami Allah. Padahal semuanya sama. Karena hurufnya sama. Dan itu dijadikan sebagai pengganti daripada Yahweh. Dan ini bisa saya lihat kalau terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat yang kedua. Terjemahan dari LAI mengatakan, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, A-L-L-A-H, huruf besar semua, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Ini di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Tetapi kalau saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi, wa yomer Avram Adonai Yahweh matiteli wa anoki holek ariri okan mesek beti hu damesek Eliezer. Jadi terjemahan yang benar seharusnya kalau saya konvertkan dengan LAI berbunyi, ya Tuhan Yahweh, apa yang akan engkau berikan kepadaku, sedangkan aku tidak mempunyai anak, dan ahli waris di rumahku Eliezer orang Damesek. Ini hal yang kedua. Jadi di dalam bahasa Ibraninya nama Yahweh itu sudah diterjemahkan menjadi dua, yaitu Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua. Yang ketiga, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Tuhan, hanya T-nya saja huruf besar. Ini di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-21 di kitab Perjanjian Baru.
Di sana dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, Tuhan, hanya T-nya saja yang huruf besar, akan diselamatkan. Tetapi kalau saya membaca di dalam Brit Kadarsa, di sana berbunyi, wahaya kol asyer yikra besem Yahweh Yimalek, yang seharusnya terjemahannya, dan akan terjadi, setiap orang yang memanggil nama Yahweh akan diselamatkan. Ini yang ketiga. Jadi nama Yahweh sudah menjadi 3 terjemahannya. Yang keempat adalah Allah hanya saja yang huruf besar. Itu bisa dilihat di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Di sana berbunyi, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, hanya saja yang huruf besar. Tetapi kalau saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi, wayaan wayama katuf kilo al-halchem lefado yiki ha'adam ki al-kalmot sapi Yahweh. Yang kalau diterjemahkan seharusnya berbunyi, namun sambil menanggapi, dia berfirman, telah tertulis, bukan oleh roti saja manusia akan hidup, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh. Jadi di sini kita sudah melihat bahwa satu nama, yaitu Yahweh, diterjemahkan menjadi 4. Yang pertama, Tuhan huruf besar semua. Kemudian Allah huruf besar semua. Yang ketiga, Allah hanya saja yang huruf besar. Dan yang keempat adalah Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Padahal kalau kita melihat satu realitas, nama itu tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sahabat saudara ikhwan fillah, masih berada di dalam lingkungan polemik tentang revisi kitab teman kita ya orang-orang Kristen di tahun 2023 yang akan datang. Dalam polemik tersebut nampak ya akan adanya penghapusan lafaz Allah di dalam Alkitab mereka. Yang mana setelah kita mendengarkan dari kesaksian seorang mantan pembesar gereja ya sinode, yang mana beliau saat ini telah dipecat atau telah dikeluarkan karena bagaimana yang telah kita dengar pengakuan beliau tersebut itu adalah karena dulu beliau sempat mengomentari tentang penamaan Tuhan orang Nasrani atau orang-orang Kristen, yang mana dalam Alkitab mereka Tuhan mereka itu menurut beliau tidak jelas. Jadi menurut beliau itu ada beberapa nama untuk Tuhan orang Nasrani atau orang Kristiani, yang mana dalam kesempatan ini beliau menyebutkan bahwa dulu beliau sempat berontak dan sempat mengomentari ya tentang penamaan Tuhan yang berbeda-beda di dalam Alkitab mereka, yakni kitab orang-orang Kristen. Tetapi karena banyak pihak yang tidak setuju dengan pemikiran beliau, makanya beliau ditendang, beliau dihajar habis-habisan. Itu pengakuan dari beliau ya. Lalu muncullah apa yang sebenarnya terjadi dengan penamaan Tuhan orang Kristen dengan berbagai macam nama, kurang lebih ada 4 ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam satu pendeta yang lain bahwa penamaan Allah atau kita dibaca dengan Allah itu mengambil dari Tuhannya orang Islam, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah jelas lah para pendeta, sudah jelas ada pendeta yang mengatakan bahwa dengan penamaan Tuhan orang Kristen di dalam Alkitab mereka dengan Allah atau Allah itu adalah salah satu misi dari misionaris untuk mengelabui orang-orang Kristen. Jadi ingin mengaitkan Allah yang dianggap Tuhan mereka, yaitu Yesus, dengan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhannya orang-orang Islam. Jadi untuk mengelabui orang-orang Muslim yang awam. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan juga sahabat ikhwan fillah mengejutkan ya apa yang disampaikan oleh seorang mantan pengurus atau pembesar gereja ini yang ahli sejarah ya, yang mana beliau sebutkan bahwa sumber atau rujukan dari Alkitab mereka itu sebenarnya ada 2. Kok bisa begitu ya? Jadi terkadang Yunani dan kadang Ibrani. Nah, sahabat ikhwan fillah, lalu bagaimana pihak LAI ya yang sedang mendiskusikan apakah penamaan Allah atau Allah di dalam Alkitab mereka akan dihapus atau tidak? Wallahu a'lam. Tetapi menurut pendapat para pendeta yang lainnya yang mungkin mempunyai misi untuk pemurtadan, mereka sempat menolak dengan penghapusan lafaz atau perkataan Allah di dalam Alkitab mereka. Karena sudah jelas lah, kalau penamaan lafaz Allah atau Allah di Alkitab mereka dihapuskan, maka ruang gerak bagi para misionaris ini akan tertutup atau semakin sempit karena tidak bisa mengaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sahabat ikhwan fillah, ini sangat mengejutkan para pendeta ya dengan kesaksian
kesaksian ini. Sudah lama mantan pembesar gereja ini tutup mulut ya. Dalam kali ini beliau berani membeberkan tentang polemik-polemik tentang penamaan Tuhan di dalam Alkitab mereka. Sudah jelas. Dan juga beliau menyebutkan bahwa Tuhan orang Kristen atau orang Nasrani itu seperti setan. Jadi ada banyak namanya, mungkin itu. Sudah jelas secara logika dan fakta yang terjadi bahwa nama itu tidak bisa diarti-artikan ya. Dimanapun dia berada, maka nama itulah yang akan disebut. Paham kan? Nah, seperti itu mungkin hanya itu yang kita bisa simak dalam kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan bisa meneguhkan keyakinan keimanan kita untuk meyakini bahwa Al-Quran, kitab suci orang Islam, tidak pernah direvisi dan tidak akan pernah direvisi, dan tidak akan pernah ada kata-kata yang diganti atau dihapuskan di dalam Al-Quranul Karim. Karena sudah murni, sudah suci, itulah kitab suci. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.